sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat. Shalom. Puji Tuhan. Ya. Ya, tabe mungkin bangku-bangku di depan kita isi dulu yang masih kosong. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Manase Dilarandan STH. Shalom, segala hormat dan sembah kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah berfirman, maka semuanya tercipta. Baiklah semuanya memuji namanya, serta memasukkan kasih setia Tuhan. Seperti tema renungan kita sepanjang minggu ini, marilah kita menaikkan nyanyian syukur baginya. Nyanyian Tuhan, haleluya. Silakan jemaat berdiri. Malaikat para surga semua puji Dia.
Ibu bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, yakinlah bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepadamu dari semua orang kudus, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Besertamu juga. Mari kita persiapkan pembacaan Mazmur secara responsorial. Saya membacakan bacaan yang agak keluar, jemaat Tuhan membacakan bacaan yang ke dalam. Mazmur 148 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia hai segala malaikatnya. Pujilah Dia hai segala tentaranya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan. Pujilah Dia hai segala bintang terang. Pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi. Hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut. Angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit. Pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan serigala dan segala hewan. Binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa. Pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak dara. Orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya. Menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. Bagi orang Israel umat yang dekat padanya. Haleluya.
Kita akan bersama-sama mendengarkan perintah mengasihi dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10, ya sesuai dengan terjemahan baru jilid 2. Di situ dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya. Kita disatukan oleh Roh Allah. Kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya, mari gandeng tangan agar dimuliakan. Kita satu di dalamnya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih dan kesetiaan Allah telah nyata di dalam Yesus Kristus yang telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Namun kekerasan hati sering membuat kita lupa bersyukur atas kasih setianya itu. Marilah dengan rendah hati mengaku dosa di hadapan-Nya. Ya Tuhan, dengarkanlah pengakuan kami di hadapan-Mu. hadapan-Mu. Kita memuji, kasihanilah aku yang lemah. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Jadi, ketahuilah saudara-saudara
Oleh karena dialah diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Oleh hukum Musa kamu tidak dapat dibenarkan, sedangkan di dalam dia setiap orang yang percaya dibenarkan. Kisah Para Rasul 13 ayat 38 dan 39. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mempersiapkan ungkapan syukur kita lewat persembahan. Sebelum kita memberi persembahan kita dengarkan nats Mazmur 116 ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Kita akan diiringi dengan lagu PKJ 150 ayat 1 sampai 4. Ya Tuhan, hanya inilah. Dibanding
Mari kita mendoakan persembahan kita. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami kumpulkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami juga untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan, ya Tuhan hanya inilah. Dan sudah itu paduan suara Alfa Deo. Siap-siap paduan suara Alfa Deo. Pujian hormat terimalah, ya Tuhan sumber segala berkat di tiap waktu dan tempat. Naiklah syukur kepadamu. Kami silakan paduan suara Alfa Deo.
akan bersama-sama akan membaca firman Tuhan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam sesi dan kita persiapkan 3 bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama. Kalau sudah dipersiapkan, mari kita bersama berdoa dan kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Sebutkan namanya Tuhan. Engkau telah bersama-sama dengan kami. Bahkan semalam namanya Tuhan pun tinggalkan dari segala perbedaan. Sehingga Tuhan pertemukan kami dengan hari yang baru, hari Minggu, yang Tuhan telah kuduskan secara khusus untuk kami bersama-sama dengan segenap orang percaya untuk berhimpun bersama-sama menyatakan ketaatan dan kesetiaan kami menyembah Engkau, dan atasnya kami ucapkan syukur. Dalam ibadah ini kami bersama-sama akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau ada di sini, menjaga kami, sehingga apa yang kami dengarkan dari firman-Mu tetap menjadi bagian hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Berfirmanlah ya Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Lalu Engkau menerima kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup. Kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Yesaya pasal 63 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Yesaya pasal 63 ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-9 berbunyi, doa pengakuan dan permohonan Israel. Aku hendak menyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukankah Ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka Ia menjadi juru selamat mereka. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Amin. Pembacaan selanjutnya dari Ibrani pasal 2 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-18. Ibrani 2 ayat 10 sampai 18. Firman Tuhan. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi,
aku akan menaruh kepercayaan kepadanya, dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihi, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihi. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikian firman Tuhan. Jemaat silakan berdiri. Haleluya. Kita akan bersama-sama akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasalnya yang kedua ayat 13 sampai ayatnya yang ke-22. Mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sehingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikianlah genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, "Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi." Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi
pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh para nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikian pembacaan kita, dan berbahagialah kita semua. Kure sumanga puang. Kure sumanga puang, kure sumanga puang, kure sumanga puang. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, salam sehat, selamat hari Minggu, dan shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus bahwa atas perkenannya sehingga Ia tetap memelihara kita semua sampai di minggu terakhir di tahun 2025 ini, yaitu semua berkat pertolongan Tuhan memampukan kita untuk menapaki kehidupan ini sehingga kita masih kuat dan sehat senantiasa, lalu kemudian memberi diri bagi pekerjaan Tuhan, ya, untuk hadir ya dalam ibadah ini. Jadi pekerjaan Tuhan itu ya tidak hanya sebagai ya pendeta menyampaikan firman, ya membaca Alkitab, ya dan semua peran-peran ya dalam ibadah, ya tetapi ya kehadiran kita bersama ini adalah bagian dari pelayanan. Ya, mengapa demikian? Karena kita sudah mempersiapkan diri dan memberi diri ya untuk kemudian kita bersama-sama, ya seandainya ini meja makan, ya ini adalah meja makan Tuhan, kita duduk bersama-sama untuk kemudian mengkonsumsi ya makanan yang begitu luar biasa, yang menyehatkan, bukan hanya menyehatkan badan kita, ya tetapi terlebih menyehatkan iman kita. Aku sampai situ le. Ya jadi ya kehadiran kita bersama adalah bagian dari pelayanan itu. Ya sebab pelayanan seperti ini pada setiap hari Minggu atau setiap hari raya gerejawi ya tidak akan mungkin berlangsung kalau misalkan tidak ada yang menjadi peserta dari ibadah itu. Majelis gerejanya, penatua dan diakennya tidak ada, ya kantorianya tidak ada, ya Bapak Ibu saudara-saudara sebagai peserta bagian ya dari peserta ibadah ini tidak ada. Nabu akulah ben dan dite lama akada lako kursi-kursi kosong. Ya paling saya hanya berbicara ya terhadap diri saya sendiri. Ya, berbicara terhadap diri saya sendiri. Ya, tapi puji syukur Bapak Ibu saudara-saudara bahwa dalam berbagai rencana-rencana kita, ya mungkin di antara kita sesudah ibadah ini ada yang mungkin sudah langsung ke kampung halaman. Sampai situ lah. Ya paling tidak ada yang merencanakan. Tak mikir kuma alamat langang kampung dan di kuma ibadah dulu, lupa kampung kuma ibadah. Saya langang kampung to, ma ibadah tahu, nak kau boyo nak. Ya dan sebagainya, apalagi macet dari Enrekang sampai ke Toraja. Ya ada berita kemarin seperti itu. Macet sekali katanya. Ya tapi itu tidak menakut-nakuti Bapak Ibu saudara-saudara untuk mengurungkan niat untuk ke kampung halaman. Ya silakan, tidak akan mungkin macet terus. Ya paling tidak sebentar malam itu sudah agak longgar. Ya memang sedikit agak terlambat untuk tiba.
Ya, tetapi kita percaya bahwa kasih setia Tuhan itu ya akan tetap ada. Bukan hanya pada hari ini tetapi sampai seterusnya. Ya, karena itu tema kita pada hari ini ialah mensyukuri kasih setia Tuhan. Mensyukuri kasih setia Tuhan. Pertanyaan untuk kita semua. Bisakah kita mensyukuri kasih setia Tuhan kalau kita tidak merasakan dan menikmati kasih setia Tuhan itu? Kira-kira bisa tidak pribadi atau bersama-sama dengan anggota keluarga akan kita bersama-sama mengatakan, mari kita mensyukuri akan kasih setia Tuhan itu. Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara tidak akan pernah kalau tidak pernah muncul dalam diri kita pengakuan atau keyakinan bahwa kasih setia Tuhan itu tak pernah berkesudahan. Kalau ada keyakinan seperti itu bahwa kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah berkesudahan, maka saya yakin dan percaya apapun keadaan Bapak Ibu Saudara dan saya, entah mungkin kita berada dalam penderitaan yang sangat mendalam, ya tidak akan pernah kita akan mundur untuk menyatakan syukur kita kepada kasih setia Tuhan itu. Ya, dan oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-8, Rasul Paulus di situ mengatakan kasih tidak berkesudahan. Ya, ini harus menjadi catatan penting bagi kita, bahwa kasih itu tidak pernah berkesudahan. Sejak dari awal diciptakannya langit dan bumi ini, sampai pada kedatangan Kristus yang kedua kali, kasih itu tidak akan pernah berkesudahan. Ya, untuk kepukaran Nina, ya bahwa berdasarkan statement itu, ya kita pun sebagai orang percaya harus memiliki statement seperti itu. Bahwa kasih Tuhan, kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Ya, lalu kemudian selanjutnya Rasul Paulus mengatakan bahwa nubuat akan berakhir. Nubuat akan berakhir. Orang akan yang berbicara ya terkait dengan apa-apa lagi yang akan Tuhan nyatakan pada masa depan. Semua akan berakhir. Atau dengan kata lain, pemberitaan firman Tuhan yang seperti yang kita nyatakan ini, ya suatu waktu itu akan berakhir. Karena suatu waktu akan berakhir, ya maka kesempatan, ya masih Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk kemudian memberitakan firman. Dan siapa yang sudah diberikan tanggung jawab untuk memberitakan firman? Tanya mana pastor? Tanya mana pendeta? Tanya mana penatua dan diaken? Bukan hanya para katekis, bukan hanya guru-guru sekolah minggu atau pengurus OIG, tetapi Bapak Ibu Saudara dan saya telah dinobatkan oleh Tuhan untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Baik itu melalui kata-kata maupun melalui sikap hidup. Kata-kata dan sikap hidup itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Dan saya kira Bapak Ibu Saudara-saudara kita memahami hal itu. Dua hal itu tidak bisa dipisahkan. Sama seperti kalau orang mengatakan ya mata uang itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Yang sebelah sininya dan sebelah sana ya itu tidak bisa dipisahkan. Ya kalau sebelah sana, kalau di sebelahnya itu kabur, ya maka akan mengaburkan semua dan uang itu tidak punya nilai.
Kalau kita memberitakan firman dan menyampaikan tentang kasih, tapi ternyata dalam perjalanan kehidupan kita, maka ya mutuna kuatoraya biasa na kumua ya terus salabang mutu apa di pokadan ya itu apa di pogau. Ya sehingga ya generasi muda pada zaman itu, pada zamannya kami waktu masih ya muda, ya orang katakan Thomas tua salah. Ya, nah singkat ini dengan Thomas. Ya, mohon maaf kalau ada di antara kita yang namanya Thomas. Ya, itu istilah pada zaman itu. Artinya bahwa orang sudah dewasa semestinya harus menjadi contoh, tetapi mempia-pia. Seperti itu. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, ya bahwa sebelum hal itu berakhir, ya mari kita bersama-sama ya sekuat tenaga semampunya kita. Ya lalu kemudian ya menyampaikan ya firman itu yang selama ini kita hidupi. Ya sehingga apa? Sehingga orang lain pun juga dapat menikmati hal itu sebelum pemberitaan firman itu akan berakhir. Dan kemudian dikatakan bahwa bahasa roh akan berhenti. Ya sekarang ini Bapak Ibu saudara-saudara, ya saudara-saudara kita di organisasi ya gereja yang lain tidak semua, inilah yang mereka utamakan. Bahasa roh. Padahal sebenarnya yang mereka ucapkan itu bukan bahasa roh, tetapi itu adalah bahasa sesuai dengan pikirannya sendiri. Napala. Ya mengapa saya berani mengatakan begitu? Ya karena mereka pernah menyampaikan sama saya dan saya sendiri mendengarkan. Napala tu bahasa Ibrani kapang bahasa Yunani raka. Tak bisa napala itu kayak maksud saya mana sih? Ya waktu itu saya masih sekolah. Ya bahasa roh itu Bapak Ibu saudara-saudara adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh orang lain. Bukan bahasa Roh Kudus. Bahasa roh itu adalah salah satu karunia dari Roh Kudus yang dipakai untuk menyampaikan maksud Tuhan. Bahasa Roh Kudus itu bisa digunakan kalau ada orang lain yang menerjemahkan. Ya, itu Rasul Petrus menegaskan begitu. Sebab anakku semua, ya kalau dari sisi bahasa Roh Kudus, saya lah yang menjadi guru besarnya. Tetapi saya tidak pernah menggunakan itu dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Karena apa? Karena dah kok kalau berbahasa roh semua, lalu kemudian datanglah orang yang tidak percaya. Orang yang lemah imannya. Lalu kemudian datang. Narangiki. Nako nasusi nasirukan mete meto sisibangnya din tomate na ta tomate. Na bagi orang Toraja na pemalian to. Kemenuruki na ta tomate. Nyaman aku Rasul Paulus, nah kalau saudara-saudara kita yang lemah imannya, yang tidak percaya lalu kemudian mendengar dan menyaksikan itu, lalu kemudian Rasul Paulus mengatakan, apakah mereka tidak akan mengatakan bahwa mereka gila? Nah saya yakin dan percaya bahwa semua orang normal tidak mau gila. Dan kalau melihat orang gila tidak mau gila. Dan biasanya orang normal itu menghindari orang gila. Nah kalau saudara-saudara kita mengatakan bahwa semua orang Kristen ini sudah gila, ya maka kita yang menanggung konsekuensinya itu. Ya karena kita yang membuat orang lain itu mundur dari keyakinan daripada Tuhan Yesus Kristus. Berarti tak memiliki salam atau karena perbuatan kita sebagai orang Kristen
yang mengutamakan tentang hal itu. Ya untuk Rasul Paulus, lakbiran kamu bernubuat, kamu menyampaikan Injil, beritakan kabar baik itu jauh lebih bermanfaat. Ya daripada bahasa roh yang hanya komunikasi dirimu dengan Tuhan, dan itu pun apa yang kau sampaikan juga kau sendiri tidak mengerti. Dan kalau pribadi itu tidak mengerti, ia harus meminta satu orang untuk menerjemahkan terhadap dirinya sendiri. Kau tak ipatongan te apa kupokada, kau bahasa idako to anna sule kumulo banua, bahasa itu 1 Korintus pasal 14. Mulai dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Ya, kalau mau yakin benar tentang bagaimana sikap Rasul Paulus tentang hal itu. Ya makanya Rasul Paulus di sini juga mengatakan ya bahwa bahasa roh itu akan berakhir, dan karena itu jemaat Tuhan nandi nayami pembule-bule itu apa itu? Ya. Dan kemudian selanjutnya dikatakan bahwa pengetahuan akan lenyap. Ya, jadi dengan itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ya jangan kita terlalu mengandalkan akan pengetahuan kita. Pengetahuan itu adalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang kemudian pada akhirnya akan menjadi lenyap. Betul bahwa pengetahuan itu mengubah peradaban dunia. Dari primitif ke modern dan kemudian super modern. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa semua itu akan berlalu. Semua itu akan menjadi lenyap. Ketika semua itu akan lenyap, Bapak Ibu Saudara-saudara, iya, apa yang masih akan tinggal? Yang oleh Rasul Paulus yang mengatakan bahwa demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Semuanya lenyap. Semua tidak ada lagi. Pengetahuan sudah tidak ada. Yang ada adalah iman, pengharapan, dan kasih. Ya. Tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa ya hanya satu yang terbesar dari 3 ini. Apa tuh kira-kira yang terbesar? Benar bahwa adalah kasih. Sabab apa? Ya toh kasih berlaku di bumi ini dan berlaku di sorga. Ya kalau iman itu ya sudah tidak berlaku lagi. Kumula marajim pikir malema gereja, lama rajin pikirlah memberikan persembahan, akan menolong orang lain yang kesusahan, sudah tidak ada lagi itu. Karena apa? Orang yang sudah beriman sebelumnya akan Tuhan kumpulkan di mana? Di sorga. Ya di mana ya kasih Allah itu akan tetap berlanjut. Demikian pun juga dengan pengharapan. Tidak akan ada pengharapan lagi karena yang kita harapkan sudah terpenuhi. Bukankah pengharapan kita selama ini Bapak Ibu Saudara-saudara ialah supaya kita memperoleh kehidupan kekal. Dan itu sudah ada dalam genggaman Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan ketika Yesus datang kedua kali, maka keselamatan itu disempurnakan. Dan itu berarti bahwa sudah tergenapi. Pengharapan yang sudah tergenapi tidak mungkin akan menjadi pengharapan lagi. Sama halnya dengan seorang ibu yang mengharapkan, atau ayah dan ibu yang mengharapkan anak pertama. Kalau sudah lahir anak pertama tidak akan mungkin lagi ya mengharapkan anak pertama lagi. Kan seperti itu. Yang diharapkan ialah anak kedua, anak ketiga, dan seterusnya, atau sampai ya anak ke-12, sehingga bisa menjadi satu tim ya, atau 2 tim untuk bola voli.
Ya bisa. Oh dulu-dulu ya banyak orang yang banyak anaknya. Lah bisang pulo. Ya seperti itu. Bahkan ada yang 40 anaknya. Ya 40 anaknya. Bisa satu RT. Ya betul, nah bangun di rumah ya dengan istrinya beberapa itu sehingga anaknya 40. Bahkan lebih dari itu. Bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara serakannya ya. Ya. Ya dan oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, nah pertanyaan bagi kita semua ialah, ya mengapa kita harus mengakui kasih setia Tuhan itu, mensyukuri kasih setia Tuhan itu. Yang pertama yang harus terlintas dalam pikiran kita Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa langit bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya adalah ciptaan Tuhan, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan. Dan kemudian ciptaan Tuhan yang diberi peran yang begitu luar biasa menjalani hidup ini. Bukankah itu adalah kasih setia Tuhan? Di hari Minggu terakhir di penghujung tahun ini, kita masih ada dalam ruang ibadah ini. Bukankah semua itu kasih setia Tuhan masih memberikan kita kemampuan dan kekuatan untuk datang bersama-sama? Ya seandainya muncul sikap egois, pasti Miko bang, lebih baik saya di rumah saja. Toh ada ibadah online. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara mengatakan bahwa si sengaran, si kambela liu, ya moto sekalipun panas, ya tetapi tidak menghalangi untuk kita bersama datang untuk duduk menghayati betapa besar kasih setia Tuhan itu. Ya dan karena itu pemazmur dalam pembacaan kita tadi mengajak, ya bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada ya malaikat-malaikat, ya kepada ya ciptaan Tuhan yang lain. Untuk apa? Untuk terus bersukacita memuliakan Tuhan atas kasih setia Tuhan yang dialami. Ya, tak dapat disangkal Bapak Ibu Saudara-saudara, ada yang salah alamat. Untuk mensyukuri akan kasih setia Tuhan itu, ya mensyukuri kasih setia Tuhan itu kepada alamat yang salah. Ya mudah-mudahan tidak seperti itu lagi dalam hidup kita. Ya alamat syukur atas segala kasih setia Tuhan itu, ya bukan kepada benda-benda yang lain, bukan kepada kuasa yang lain, tetapi hanya kepada satu kuasa yang mutlak, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ya dan karena itu dalam Yesaya pada pembacaan kita tadi, ya kemudian menegaskan ya betapa dalam dan tak tergoyahkan kasih setia Tuhan terhadap umatnya. Kasih setia Tuhan itu tidak tergoyahkan sekalipun kita meninggalkan Dia. Sekalipun kita meninggalkan, sekalipun kita untumpu puang, nak kau tahu natumpula apa? Ya seperti orang Israel, untumpula apa puang, menolak Tuhan. Ya tetapi apakah kasih setia Tuhan surut? Tidak. Ada orang mengatakan, nah kenapa mereka dihukum? Mereka lalu kemudian mati. Disitulah bukti kasih setia Tuhan. Bahwa Tuhan itu tidak mau membiarkan umatnya untuk larut dan hidup dalam dosa, ya sehingga mereka tidak menjadi binasa, melainkan selamat. Ya tujuan akhir dari kasih setia Tuhan itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ialah keselamatan itu sendiri. Dan bukankah itu yang dicari orang? Makanya saya katakan tadi bahwa alamat kita untuk mencari keselamatan itu tepat. Ya dan tidak salah. Dan mudah-mudahan apa yang ya kita yakini kebenarannya ini pun juga akan terus melangkah ke tahun 2026. Biar dalam waktu tinggal berapa hari, 3 hari mungkin ya. Ya kita akan ya tinggalkan itu. Kita percaya bahwa sebagaimana kasih setia Tuhan
di tahun 2025 kita alami. Demikian pun juga Tuhan akan tetap menyatakan ya kasih setianya kepada kita untuk kemudian melangkah di tahun 2026. Dan saya percaya bahwa kita semua akan mensyukuri itu, mengakui itu, ya sehingga kita menjadikan hidup kita sebagai tempat persemaian akan kasih setia Tuhan, lalu kemudian mensyukurinya. Ya, dan oleh karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, mari di tempat duduk kita masing-masing kita berdoa kepada Tuhan supaya tidak pernah Tuhan mengeraskan hati kita untuk mengakui dan mengalami kasih setia Tuhan, untuk kemudian mengantar Bapak Ibu saudara dan saya yang memasuki tahun baru, tahun 2026. Dan terus bersyukur atas segala kebaikan atau kasih setia Tuhan. Mari kita bersama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengakui Tuhan bahwa kami ada sampai sekarang ini semua karena kasih setia Tuhan. Kami boleh bernafas, kami boleh kuat dan sehat, dan kami tetap kuat dan teguh menghadapi semua bentuk cobaan dan penderitaan di seputar hidup ini. Semua karena kasih setia Tuhan. Dan oleh karena itu ya Allah, terangi kami dengan kuasa-Mu, sehingga apa yang kami dengarkan dari firman-Mu hari ini benar-benar membudaya dan menjadi bagian dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, untuk menapaki kehidupan di tahun 2025 yang masih beberapa hari kami hidupi, untuk kemudian melangkah di tahun 2000, tahun baru, tahun 2026. Kami bersyukur atas semuanya dan kiranya Roh Kudus tetap memeteraikannya. Dan juga kami bersyukur ya Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka, baik pada pekan yang lalu, bahkan sampai pada hari ini, seperti yang Tuhan nyatakan kepada Margareta Alak Padang, Margareta SP, Esther Paimbonan, dan Elvis Pongsi Bidang. Dan juga saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan akan pertambahan usia kelahiran mereka dalam pekan ini. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menyempurnakan sukacita saudara-saudara kami. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia perkawinan mereka, sehingga rumah tangga mereka tetap menjadi rumah tangga Kristen yang setia hanya kepada Tuhan saja. Dan juga kami bersyukur bersama-sama dengan anggota jemaat-Mu yang mendapatkan kenaikan pangkat, kenaikan golongan, dan kenaikan jabatan, yang selesai dalam studi, yang sembuh dari sakit penyakit, dan berbagai kesuksesan lain yang dialami oleh saudara-saudara kami. Juga kami bersyukur bahwa alat-alat yang kami gunakan dalam ibadah ini dapat berfungsi dengan baik. Dan juga kami bersyukur setiap kami anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Kami percaya bahwa hal ini boleh kami jalani berkat pertolongan Tuhan, dan tidak hanya sampai di situ, melainkan dalam pelayanan selanjutnya pun Engkau akan bersama-sama dengan kami. Ya Bapa kami di surga, kami bersyukur sebagai anggota majelis gereja-Mu, pendeta, penatua, diaken, dalam kebersamaan kami dengan pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, para pekerja gereja dan tenaga magang, untuk kemudian melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu.
Kami mengakui akan segala keterbatasan kami, tapi kami percaya kasih setiamu Engkau akan tetap nyatakan bagi kami dalam berbagai keterbatasan kami untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan. Dan kiranya segenap warga jemaat-Mu tetap mendukung dan mendoakan kami supaya tetap dengan setia. Sesulit apapun kami dapat menghadapinya, kami dapat melakukannya dengan penuh sukacita. Sehingga kerjasama yang baik tetap tercipta di dalamnya, dan damai sejahtera yang bersumber daripada-Mu menjadi bagian hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan kami sebagai warga jemaat-Mu, baik yang ada di Biringkanaya di sini maupun warga jemaat-Mu yang dari daerah-daerah lain atau provinsi lain atau dimanapun Tuhan tempatkan untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan, termasuk kami yang ada di Makassar di sini. Kami percaya apapun peran kami akan Tuhan tetap memberkati, bukan untuk kemuliaan kami tetapi adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap memberkati anak-anak kami, saudara-saudara kami, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami karena pendidikan dan pekerjaan mereka. Dan perkenankan kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang pada beberapa hari yang lalu sudah melakukan perjalanan dari Makassar ke kampung halaman atau ke daerah-daerah yang lain di alamat yang mereka tuju masing-masing. Bahkan juga saudara-saudara kami yang ke Makassar lalu meneruskan perjalanan ke daerah-daerah yang lain. Kami yakin bahwa semua itu mereka alami berkat pertolongan Tuhan. Dan hal itu pun juga kami yakin Engkau akan tetap nyatakan kepada saudara-saudara kami yang mungkin hari ini akan melakukan perjalanan baik ke Toraja atau ke Palopo atau ke daerah-daerah yang lain. Kami percaya setiap jenis kendaraan yang mereka tumpangi pun akan Tuhan berkati dalam perjalanan mereka, baik itu melalui perjalanan darat, perjalanan air, maupun melalui perjalanan udara dari masing-masing tempat. Ya Bapa kami di surga, perkenankan kami berdoa ya Tuhan untuk rencana pelayanan baptisan kudus yang akan dinyatakan pada tanggal 4 Januari, Minggu 4 Januari 2026, yang akan dinyatakan kepada anak kekasih Gabriel Etam Tandek, anak dari Bapak Ade Elim Tandek dan Ibu Eugenia Tandirura Pong Tasik. Dan juga pada tanggal 11 Januari 2026 yang akan dinyatakan kepada Angela Hilary Bunda, anak dari Bapak Septian Andi Kusuma dan Ibu Yolanda Lucia Triana Duma Sonda. Dan kami yakin kedua anak kekasih kami ini atau memberkati orang tua mereka, sehingga benar-benar mereka mempersiapkan diri untuk menjadikan anak mereka menjadi anak yang diberkati Tuhan dan menjadi milik Tuhan. Ya Bapa kami di surga, kami pun tetap berdoa buat anak-anak-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit, seperti yang masih dialami oleh Bapak Ananias Ganggang yang rencana akan operasi besok. Kami percaya bahwa Tuhan menguatkan Bapak Ananias dan berikan kemampuan kepada tim dokter yang akan melaksanakan proses operasi sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Demikian juga kemenakan dari Bapak Silas Bangre yang sakit di rumah. Dan juga saudara-saudara kami yang lain, anak-anak Tuhan yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah masing-masing, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang dirawat di rumah sakit. Kami yakin dan percaya Tuhan melawat mereka, memberkati keluarga, memberkati dokter dan para perawat, untuk dengan kasih memberikan pelayanan kepada anak-anak-Mu yang dalam keadaan tubuh yang lemah karena sakit. Juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi, seperti yang masih dialami oleh Bapak Hendrik Rerung Petongloan.
atas meninggalnya saudara ipar terkasih almarhum Bapak Martin Balalembang. Dan bersama dengan Ibu Arni Mantong atas meninggalnya saudara sepupu kekasih almarhum Bapak Peris Yanto Layuk. Dan kami yakin Roh Kudus tetap menguatkan dan menghibur anak-anak-Mu. Ya Bapa kami di surga, sekali lagi kami mohon penyertaan Tuhan bagi kami semua yang hadir dalam melakukan tugas dan tanggung jawab masing-masing kami. Kami percaya pertolongan-Mu Engkau tetap nyatakan bagi kami, sehingga kami berjalan bukan berdasarkan apa yang ada dalam pikiran dan perasaan kami, tetapi berdasarkan pada apa yang dalam pikiran dan perasaan Tuhan, untuk kemudian kami lakukan dan nyatakan dalam kehidupan kami setiap hari. Kalau sebentar kami akan kembali ke alamat kami percaya Tuhan Yesus menolong kami, baik yang berjalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan, yang jauh maupun yang dekat, dan sama-sama kami ditibahkan dengan penuh selamat untuk kemudian melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk perdamaian dunia. Dan kami berdoa buat saudara-saudara kami yang hidup dalam penderitaan karena berbagai sebab. Dan lalu Engkau menerima kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang adalah Juru Syafaat bagi kami, dan yang tetap mengajarkan kami doa demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tambahan dan penekanan warta. Yang pertama, pemerintah Kota Makassar mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru kepada jemaat Biringkanaya. Penekanan warta yang kedua, ibadah malam Tahun Baru tanggal 31 Desember 2025 dilaksanakan ibadah satu kali pada jam 18 atau jam 6 sore. Yang bertugas majelis adalah kelompok 1 sampai kelompok 6. Yang kedua, ibadah tahun baru 1 Januari 2026 dilaksanakan hanya satu kali ibadah pada jam 9. Majelis yang bertugas kelompok 1 sampai kelompok 6. Ada tambahan warta ibadah insidentil di kelompok 4 pada Bapak keluarga Aris bin Matius, dilaksanakan pada jam 18 sore atau jam 6 hari Minggu atau sebentar, ya. Diingatkan kepada kelompok 4, ya, ibadah kita sebentar jam 6 sore pada keluarga Bapak Aris bin Matius, alamat samping rumahnya Mama Peron, ya. Mungkin karena ini anggota baru, ya, orangnya di luar Makassar, di Papua, jadi ya itu tambahan untuk kelompok 4. Diucapkan terima kasih kepada semua yang bertugas, terkhusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Manase Dilarandan, Sarjana Teologia. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk menjalani, untuk menjadikan
Firman Tuhan ini menguatkan iman dan percaya kita untuk menjadikan pujian dan syukur sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan hanya saat ibadah. Selama hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat disilakan berdiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebelum mendengarkan petunjuk hidup baru, saya mau sampaikan bahwa sesudah ibadah, saudara kekasih kita Hari Mantong sekeluarga akan melaksanakan ibadah di Citraland. Ya, informasinya baru kemarin malam ya kita dapatkan. Dan untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Aku hendak menuturkan kasih setia Tuhan, segala perbuatan Tuhan yang masyhur, yang dilakukan Tuhan kepada kita dan kebajikannya yang besar kepada kaum Israel, yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan kasih setianya yang besar. Yesaya 63 ayat 7. Amin. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pergilah, teruslah menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan yang masyhur itu. Dan karena itu dalam keadaan berdiri di hadapan Tuhan dalam gedung gereja ini, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mengakhiri ibadah kita pada pagi ini, kita memuji Tuhan, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Menyanyikan kasih setia
Selamat hari Minggu dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2026. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa.